segalanya Your dalam team is angin. banning. Hayabusa, siap. Your team is banning. Sihir adalah hidupku. Your team is picking. Jika waktu Mesin bagaikan menyala dan sungai, siap aku berangkat. akan berenang melawan arusnya. Demi kemuliaan. Aku adalah kekuatan Your team dan is wujud picking. asli cahaya. Di mana ada cahaya, Oke. bayangan akan muncul. Pick terakhir terjadi dan kita akan langsung masuk ke area Land of Dawn. Coba siapa ya? XP, TG, or Badang bang. Waduh, ini pakai meta apa lagi guys? Meta aneh-aneh lagi terjadi lagi kak guys. Tadi si Dil mau Mino jungler buset. Welcome to Mobile Legends. Oke, welcome to Land of Dawn. Kita akan lihat pertarungan langsung di game yang ke-6, Altar melawan pasukan dari tim RRQ. Siapakah yang berhasil untuk membawa kemenangan di gamenya kali ini guys ya? Let's go. Kita lihat saja pertarungan yang bakal terjadi guys ya. Riman memberikan penjagaan dengan mencoba untuk memudahkan seorang Dizzy untuk bisa mendapatkan ke arah sebuah buff. Yang dia siang kini di bagian top lane. Kita mencoba untuk menunggu. Gak mau buru-buru sepertinya. Yang dia siang kini bermain di bagian XP lane dan harus memakai hero 3 ya. Apakah bakal membuat perlindungan lebih dengan Riff yang harus mencoba untuk memakai hero Pakito di gamenya kali ini? Loh, ini berarti Dins ngelawan Riff lagi ya. Yang Paskat yang ternyata malah menjadi pemain yang kini memakai ya hero atau role Roam ya. Kita menunggu di area bawah, memberikan K1 buat tarikan. Mancing mana mantap kini akan terbuka karena Den melihat sepuluh serangan gitu cepat dan gak terserang Bilta, tapi malah membuat diri pun gak selamat. First bolt berhasil dilakukan oleh Tin, membuka eliminasi pertama dengan harus membuat Rita pun diamankan ya. Pick up mahal terjadi dengan Koze yang kini mencoba untuk memakai hero Iritel. Tertarik langsung DLC, apakah berhasil kabur. Di posisi Koze malah berhasil membuka pengambilan yang pertama kalinya. Ya dengan posisi Fastguard yang kini harus mencoba untuk ke bagian top lane kah? Memberikan satu backup dengan harus membuat pasukan dari tim Altar ya. Kini mungkin bisa dalam masalah. Ya Teriman yang kini masih mencoba menjaga lagi sebuah areanya, mencoba mencari stack juga. Yang posisi Turtle di bagian top lane juga kini akan berhasil untuk bisa diambil. Posisi di bagian Batman juga kini bisa kan lihat ada Kozi yang sedang mencoba untuk membawa lagi platingannya dijalankan di game yang kali ini ya. Yang masih bisa begitu baik untuk bisa di-plating. Bukan pun coba menyambar langsung serang Dins. Satu buah Knoll Strike yang seperti gagal untuk bisa membuat Riff membuka point kill. Meskipun Dins pun juga kini harus berhasil memberikan pembalasan dan sebuah diversity.
memunculkan langsung serang freeze. Namun kini akan masih berhasil pulang. Bagian tadi cukup ready untuk bisa langsung dilakukan dan masih bisa membuat diri pun selamat. Tapi Turtle yang ada di atas kini akan dibantu oleh teman-teman dari tim altar yang lain ya, yang masih mencoba untuk menjaga sebuah area juga di bagian tengah sana. Fastguard ini harus dalam bencana jika harus masih sendirian. Belum lagi dengan pasukan dari tim altar yang juga kini udah mulai ada beberapa pemain yang ternyata datang mempersiapkan kesempatan agar Turtle yang pertama bisa untuk mereka dapatkan. Rift ini masih menunggu mencari kesempatan lain untuk bisa membuka pukulan, tapi Retribution terlalu cepat. Ryuta gagal sebenarnya mengambil keras buat Turtle yang pertama. Dengan kini juga mencoba untuk mengincar langsung seorang pemain. Fastguard pun tertarik. Defense adjustment yang begitu baik. Dins ini juga harus berhati-hati karena punya sebuah keuntungan ya. Rift dengan wave minion yang sepertinya akan cukup cepat untuk bisa di-plating. Seperti bagian bottom lane juga kita melihat bahwa seorang Yaspong kini lebih bermain dengan menunggu ya. Berhadapan dengan seorang Kuze di arah bawah sana. Sepertinya nggak akan mudah ya untuk bisa membuat Kuze pun melakukan sebuah tumbangan untuk gamenya kali ini. Dengan kini harus malah membuat Fastguard pun harus terkena sebuah poking damage lagi. Turiman sudah berhasil memberikan sebuah eksekusi. 2 pick up sudah berhasil ciptakan menjadi keuntungan di arah early, khususnya untuk mid laner dari pasukan tim altar di gamenya kali ini ya. Yang kini juga akan membuat Koze pun kesulitan untuk bisa selamat pulang ke arah belakang sana. Memang memiliki darah yang masih cukup full sehingga memang harus digertak juga ya. Dan kayaknya akan juga cukup banyak pemain yang bisa ditumbangkan oleh serang Koze. Tapi kini Prince berhasil keluar dengan sedikit hammer yang tadi sempat serang dilakukan. Dan kini masih ada sebuah peluang untuk seorang Ryuta melakukan pengambilan, tapi harus malah terkena ke sebuah ganjaran eksekusi berhasil terjadi. Meskipun kini juga ada seorang Den yang juga sepertinya harus terkena eliminasi. Koze yang makan sebuah double kill dan kini looking for triple kill pun juga akan terbuka. Untung saja Yasman pun berhasil selamat dan Rift gagal untuk bisa memaksakan sebuah penyerangan tambahan. Wah, enak banget sih guys. Ada es dawet kah? Tapi es dawet emang malam-malam buka bro? Loh. Es dawet kah guys? Wennya guys, beli es dawet bro. Wennya. Dengan Rita yang masih mencoba mengambil ke arah purple, menjadi pemain yang udah berhasil ternyata di level 8 ya. Di sini kehilangan 1 level lebih baik kita lihat dari seorang Ryuta yang ini juga akan memberikan impact lagi dari segi tim fightnya. Dengan lava golem juga seperti akan mencoba didapatkan di tangan dari pasukan tim altar, mencoba untuk membuat mereka pun juga mengambil ke arah sebuah space yang ada di arah Puplin. Ambil tarot yang kedua untuk bisa diambil. Dengan kita lihat di proses yang juga kini bakal mulai terbuka langsung. Friska mulai muncul di saat Disney mulai mencoba mencicil dari sebuah turtle yang kini ada di bagian top lane. Dengan Den yang juga mencoba untuk membuka sebuah pukulan, membuka juga sebuah barrier tambah untuk bisa membuat seorang Fastguard mungkin kesulitan. Namun turtle berikutnya pun berhasil untuk pasukan dari tim altar pun dapatkan. Yang menjadi masalah jika Webnian pun bakal mulai di plating di bagian tengah ya. Menghancurkan kasbot turret yang ada di sana dengan 1 buat rockboot yang juga udah berhasil kini diambil. Aku tap-tap, makasih yang udah bantu tap-tap teman-teman. Ya, Ryuta yang kini harus menunggu lagi bermain di arah burst. Disney mencoba mendekat menjadi pemain yang kini akan membuka sebuah war di saat kita lihat juga di bagian atas sana ada pemain yang harus malah berhasil ditumbangkan dan kini masih ingin lebih dengan sambaran bar yang juga terjadi. Serang Koze pun juga kini akan harus terkena sebuah eliminasi tapi malah berhasil membuka sebuah triple kill. Hampir saja membuka Maniak dan Turiman terlalu sendirian. Cukup aman untuk langsung ditumbangkan terkena sontekan yang berhasil seorang Rita pun lakukan dan DLC gagal untuk bisa mengejar, menjadi kerugian yang harus terjadi untuk pasukan dan tim terkena kehilangan 4 orang membernya di bagian depan sana. Dengan kini harus masih ada 4 orang member lainnya dari pasukan tim hierarki di sana. Yang kini akan kami coba untuk membuka ke arah sebuah turtle yang ada di area atas. Ini turtle bentar lagi bakal muncul dan mungkin setup harus bisa dilakukan langsung ya. Untuk pasukan tim hierarki, kita lihat mereka pun juga udah mulai perlahan ya mengejar juga dari segi goldnya di game yang kali ini. Masih ada sebuah pengambilan lagi ke arah Loh, salah tadi ya.
Ini ada pengambilan tadi berhasil dilakukan ke arah Little Wonder ya. Dengan kini cukup cepatnya ya. Fastguard juga membuka tempat langsung di area burst bagian atas. Mencoba untuk mungkin bisa membuka HB. Cuman emang gak ada bantuan yang juga sempat terbuka di precise-nya. Ini malah terjadi di area bawah sana. Dan kita lihat teman-teman dari tim Altar sudah cukup dikejutkan. Tapi ini akankah menjadi sebuah momen di mana pasukan dari tim Altar pun berhasil memanfaatkan momentum dengan double kill. Dan bahkan ada seorang pemain yang kini tadi harus mundur, seorang Kuzi. Sebenarnya nggak bisa untuk melakukan sebuah teamfight dengan cepat. Lebih mencoba untuk memaksimalkan sepertinya sebuah area di bagian bawah untuk bisa langsung dihancurkan di sana. Dan ini bakal menjadi momentum yang sepertinya bakal dimanfaatkan oleh pasukan tim Altar untuk bisa mendapatkan Lord yang pertama. Meskipun juga harus memantapkan diri karena Sterita pun juga ada di sana. Memberikan pergerakan, Thames of Blade bakalkah cukup ready. Namun sayangnya seorang DLC mengambil Karl Lord dengan cukup baik. Belum dengan barrier juga harus terjadi. Mencoba menangkap seorang Freeze. Meskipun malah kini harus malah membuat serang Fastguard pun berhasil melakukan sebuah pelarian. Dan Cozy mengcoverkan begitu baik. Bahkan double kill pun juga berhasil terlihat. Triple kill akan terjadi bersampahan. Pukulan seorang Rip pun berhasil juga terlihat. Dan kini malah membuat seorang DLC pun sendiri ini bakal jadi bencana untuk pasukan dari tim hierarki yang sepertinya akan juga malah mulai mencoba ya menghancurkan turret sebuah area di bagian tengah dengan DLC yang kini harus ketahuan. Coba berlindung dalam posisi yang cukup baik, hampir saja terkena tarikan. Dengan kini ada seorang Prince yang akan membuka sebuah efek zoning dan memudahkan Kuzi untuk menyambar langsung sebuah heavy crossbow-nya ke arah turret yang ada di bagian tengah sana. Yang kira menjadi turret yang bisa dihancurkan untuk yang keempat kalinya buat pasukan dari tim RRQ di gamenya kali ini. Dan kita akan lihat lagi kesempatan dari pasukan dari tim RRQ ya buat bisa ngambil ke area Lordnya ya untuk yang ada di bagian Battle Lane game kali ini. Karena mereka menurutku sih masih sangat terbuka banget buat bisa ngambil ke arah endgame-nya ya. Play dengan kini Gold yang malah berhasil untuk mereka pimpin ya. Gold berhasil dipimpin. Dan kita sebuah di lalu menarikan. Berhasil untuk terjadi. Fastguard tertumbangkan dengan Toriman yang juga harus malah berhasil dijadikan sebuah targeting. Dan seorang Deans, what are you doing? Udah kemana sebuah implosion yang sempat dilakukan. Dan kini malah membuat Cozy pun berhasil lagi dan lagi membuka sebuah triple kill. Wipeout pun terjadi. Weaponion pun kini mulai mencoba dijalankan langsungkah ke bagian tengah sana. Dan ini akan menjadi sebuah ancaman besar jika pasukan dari tim Altar pun berhasil langsung dikalahkan dengan satu momentum di sana. Weaponion pun juga mulai dijalankan di bagian bawah menggunakan sebuah epic crossbow. Damage yang cukup kuat sepertinya kini akan membuat turret di bagian bawah pun berhasil dihancurkan. Toriman mencoba dekat, di precise pun dilakukan. Freeze mencoba untuk menteleport langsung Cozy untuk bisa ke bagian atas. Saya memudahkan diri untuk bisa mengambil karena beberapa buff lain. Dan Dragon Spear menjadi item lain yang udah berhasil diambil. Bakal lebih berfokus memang ke arah Dimik. Dan ini bakal menjadi sektor yang berbahaya untuk pasukan dari tim Altar ngasih Kuzi untuk kembali bersinar. Dan Black Armor mencari pelindung untuk Jin. Kini lebih mencoba memperkuat lagi dari segi badannya ya. Mencarikah pemain-pemain yang mungkin bisa untuk dieksekusi. Ini melakukan sebuah gerakan ke arah Batsemlin dengan Lord yang kini mulai muncul. Ruta sedang mencoba menunggu Fastguard. Kini berhasil memanfaatkan langsung di precise yang munculkan dirinya langsung ke area bottom lane sana. Dan Den sebenarnya kini harus berhati-hati. Tapi ada sebuah face crack yang malah terjadi. What a moment from dari pasukan tim Altar yang berhasil langsung mengunci 3 orang member dan Ryuta. Sebenarnya gak akan dikasih mudah untuk bisa mendekat ke arah sebuah Lordnya. Dan Yasmong akan mencoba memanfaatkan Kimnya dengan Lord yang perlahan akan mencoba untuk didapatkan. Beriman sedang menunggu. Yasmong begitu baik, rotasi harus terjadi karena seorang Cozy pun malah mencoba untuk memainkan satu boss speed push di gamenya kali ini. Harus jadi ancaman, gak ada pemain yang pulang. Den harus sendirian. Untungnya base-nya pun masih bisa ditahan. Turiman pun mencoba untuk menjegal. Seorang Cozy yang ternyata masih gagal untuk bisa tertarik. Dan Lordnya ini harusnya berhasil malah diambil
untuk pasukan dari tim Araki, tapi nggak adanya seorang Rita ini bakal menjadi petaka lebih. Tapi sayangnya seorang Kozi pun malah beraksi dan membuat pengambilan karena Lord pun kini akan terjadi. Seorang Turiman membuka one last hit, tapi kerugian pun cukup daun untuk bisa dirasakan karena harus membuat Den pun sendirian. Ini bencana. Lordnya akan langsung sirna. Ditumbangkan langsung dengan sifat dari pasukan tim RRQ, dan lihat dari segi area base-nya langsung mencari didapatkan dan harus membuat RRQ mendapatkan langsung di gamenya kali dan harus membuat Altar pun terkena sebuah kekalahan. Pada momen udah bagus gak sih guys tadi guys? Ya Allah guys, mereka malah terente. Cuman emang bantuan coachnya tadi dekat banget sih buat bisa nge-cover ya. Is okay guys, is okay guys, is okay bro. Tadi momennya udah bagus banget juga Montek yang di bagian bawah kak guys. Tiba-tiba langsung datang ya kan. Ada Dennis ngebuka barrier, Fizz Crack ya tadi ready, salam dari Binjai, jerjeret ya kan. Bisnya juga udah cukup ready buat bisa ngelakuin dorongan sama Implosion ya kan. Terus di backup dengan baik juga kalau nggak salah tadi amal DLZ ya. DLZ atau Toriman tadi guys. Itu Loi-nya keluar katanya. Nah, Loi-nya tadi emang ada sempat kayaknya keluar ya guys ya. Apakah aku bakal dibilang Sebior lagi katanya. Hari-hari guys. Iya tadi sempat keluar guys. Kelihatan set gitu ya. Langsung dieksekusi ya. Cepret langsung ya. Terus juga ada Montek sama si Dins. Itu GG banget sih. Pura-pura gak ngeliat terus kayak MVP-nya didapetin oleh Koze lagi dan lagi guys. Koze yang membawa perubahan besar buat ke arah gamenya dengan 13 pick up dan hanya tumbang 1 kali aja dengan 5 kali assist juga ternyata berhasil untuk dia dapetin ya. Dengan Fast Guard, Rins dan juga Rita yang sama-sama dapetin silver ya. Ya lebih memberikan support ke arah seorang Koze lebih tepatnya ya. Sehingga akhirnya Koze pun bisa memaksimalkan dari segi permainan dan akhirnya ngebuat ya pasukan dari teman-teman tim Altar pun berhasil untuk bisa dikalahkan ya. Tadi juga kalau misalnya Koze nggak melakukan sebuah split push di tengah itu ya, itu kayaknya teman-teman dari tim Altar bisa ngambil ke arah Lordnya gak sih guys? Kebetulan dominan kami juga di situ katanya. Ternyata trio D masih belum bisa mengalahkan El Content katanya Dil. Dil kau kenapa pakai Kaja Hyper Dil? Hari-hari guys ya. Dengan MVP dari Den, Dins juga dapetin emas, 3 silver, Yaspong, DLZ dan juga Turiman ya. Sama-sama dapetin silver dengan 17 poin kill dan Sasuke juga kalian bisa cek dengan durasi pertandingan 13 menit kurang 1 detik guys ya. Kaja Hyper guys tadi mau PDI, hehe PDI ya.